Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari para jemaah sekalian, kita menyambung pengajian tafsir kita sampai kepada ayat yang ke-6 dan ke-7. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Diulang kalimat la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalimat pasti kalian akan melihat siksa azab dari neraka jahanam, dan pasti kalian akan melihat 'ainal yaqin yang kemarin. 'ainul yaqin adalah yang pertama kematian, kemudian hari bangkit, kemudian hari kiamat. Nah, ini insyaallah kita bahas insyaallah tentang kenapa diulang kalimat la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah katakan la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan pasti kalian akan melihat, yang kemarin sudah dijelaskan, 'ainul yaqin, al-yaqin adalah kematian, kemudian hari bangkit, kemudian hari kiamat. Nah, ini kenapa diulang sampai 2 kali pada kalimat pasti kalian akan melihat. Jadi 2 kali Allah ulang. Kenapa demikian seperti itu pada surah At-Takatsur ini, pada ayat yang ke-5, pada ayat yang ke-6, dan pada ayat yang ke-7. Ayat 6 yang ke-7, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan pada masalah fi taqrir ru'yati, adanya pengulangan melihat. Yang pertama melihat neraka jahanam azabnya maksudnya, yang kedua adalah melihat kematian, kemudian melihat hari bangkit, dan melihat hari kiamat terjadi. Yang pertama pengarang rahimahullah beliau mengatakan annahu li ta'kidil wa'idi aydan la'allal qauma kanu yakrahuna sama'al wa'idi. Tujuannya adalah untuk memperkuat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pertegas, Allah memperkuat ancamannya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar tadi akan siksa neraka jahanam, orang-orang yang ingkar kepada kematian, orang-orang yang ingkar kepada hari bangkit dan pada hari kiamat itu, maka Allah pertegas, Allah memperkuat kalimat tersebut dengan 2 kalimat pada ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat siksa azab neraka jahanam, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan pasti kalian akan melihat kematian, akan melihat hari bangkit, dan akan melihat hari kiamat. Ini Allah pertegas, Allah perkuat. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari akan kematian, yang mengingkari akan ada hari bangkit, orang-orang yang mengingkari adanya siksa azab neraka jahanam bagi mereka semua. Makanya Allah ulang 2 kali. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi subhanallah, Allah pertegas, kalian itu pasti akan melihat neraka jahanam. Yang kedua, kalian itu pasti akan menghadapi kematian, akan menghadapi hari bangkit, akan menghadapi hari kiamat. Ini Allah pertegas, Allah perkuat sekali lagi untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Jadi itulah tafsir yang pertama, kenapa sampai diulang kalimat melihat. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pasti kalian akan melihat siksa azab neraka jahanam, dan pasti kalian akan melihat kematian itu sendiri, hari bangkit itu sendiri, dan hari kiamat itu sendiri. Jadi pertama tafsirnya diulang penglihatan tersebut karena Allah mempertegas, Allah memperkuat kepada orang-orang kafir yang mengingkari hal itu semua. Yang kedua para jamaah sekalian adalah anna awwalahumar ru'yatu minal ba'idi. Bahwasanya yang pertama orang kafir melihat dari kejauhan. Mereka melihat, mereka mengetahui, tetapi dari kejauhan.
Mereka tidak yakin. Jadi orang-orang kafir, mereka melihat adab neraka jahanam dari kejauhan. Mereka belum yakin. Kemudian mereka pun melihat adanya kematian, adanya hari bangkit, adanya hari kiamat. Nah, inilah yang Allah katakan bahwasanya melihat yang pertama adalah bahwasanya minal ba'idi, dari kejauhan. Sementara yang kedua, warru'yatu tsaniyatu idza saru ila syafirin nari, apabila orang-orang kafir sudah berada di pinggir jurang neraka jahanam. Jadi pertama, mereka tahu bahwasanya mereka pasti akan Allah tempatkan di neraka jahanam. Mereka melihat dari kejauhan. Yang kedua adalah mereka melihat langsung azab neraka jahanam pada waktu mereka ada di pinggir jurang neraka jahanam itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, demikian. Allah benar-benar sampai-sampai para jamaah sekalian itu, ada orang kafir, bahasa kita mengejek orang-orang mukmin. Kan ada mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah, yang mereka pada akhirnya nanti Allah tempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ejekan dari orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Wahai mukmin, wahai muslim, wahai mukminah atau muslimah, kenapa engkau mampir ke neraka? Walhal engkau adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu para jamaah sekalian, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Saat itu juga Allah perintahkan malaikat Malik dan seluruh pasukan-pasukannya untuk mengangkat semua mukmin dan mukminah yang ada di neraka. Subhanallah. Kenapa demikian tadi? Sebab masih ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi Allah perlihatkan kepada orang-orang kafir, tadi tafsir yang kedua, mereka melihat azab neraka jahanam dari apa? Dari kejauhan. Yang kedua, Allah ulang lagi, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Mereka langsung melihat siksa neraka jahanam dari pinggir jurang neraka jahanam. Ya Allah. Jadi orang kafir pertama, mereka hanya melihat siksa neraka jahanam dari kejauhan. Mereka tahu bahwa mereka tempatnya di neraka jahanam. Yang kedua, maka mereka orang-orang kafir melihat langsung siksa azab neraka jahanam dari pinggir jurang neraka jahanam. Ya Allah, ini sangat mengerikan. Jadi kalau dunia azabnya itu sangatlah kecil dibanding azab akhirat. Tapi kalau sudah azab akhirat, apalagi neraka jahanam, ini neraka jahanam para jamaah sekalian adalah kumpulan dari semua neraka. Kumpulan semua neraka disebut dengan jahanam. Jadi neraka semua dikumpulkan. Ada neraka hawiyah, ada neraka sakar, ada neraka sa'ir, ada neraka hutamah. Semua dikumpulkan, maka disebut dengan neraka jahanam. Yang dimana Allah pertegas, burung yang sangat cepat saja tidak akan sampai ke dasar neraka jahanam ribuan tahun lamanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi burung yang sangat cepat terbangnya itu tidak akan sampai ke dasar jurang neraka jahanam dalam waktu ribuan tahun. Subhanallah. Nah, tapi para jamaah sekalian tadi, jadi Allah pertegas sekali lagi. Tafsir yang kedua apa tadi? Bahwasanya orang-orang kafir mereka melihat siksa neraka jahanam dari kejauhan. Mereka tahu tempat mereka di neraka jahanam. Yang kedua, Allah ulang lagi dengan kalimat tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Orang-orang kafir langsung menyaksikan, melihat siksa adab neraka jahanam dari mana? Dari pinggir jurang neraka jahanam. Inilah tafsir yang kedua. Jelas sampai sini ya, ngerti ya? Jadi saya ulang kembali. Tafsir yang pertama adalah bahwasanya Allah ulang-ulang kalimat melihat. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pasti kalian orang-orang kafir akan melihat siksa adab neraka jahanam, dan pasti kalian akan melihat mengetahui kematian, hari bangkit dan hari kiamat. Tafsir yang pertama diulang-ulang kalimat melihat adalah fungsinya Allah pertegas, Allah perkuat bahwa benar orang-orang kafir nanti
akan melihat siksa neraka jahanam, dan mereka akan melihat daripada kematian, hari bangkit dan hari kiamat yang mereka ingkari selama hidup di alam dunia. Yang kedua adalah bahwasanya orang-orang kafir melihat siksa adab neraka jahanam dari kejauhan, dan mereka sudah mengetahui mereka pasti akan masuk di dalam neraka jahanam. Nah, yang keduanya Allah ulang lagi, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Orang-orang kafir melihat siksa adab neraka jahanam dari pinggir jurang neraka jahanam. Inilah tafsir yang kedua yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah. Jelas sampai sini ya. Yang ketiga adalah bahwasanya annar ru'yatal ula indal wurudi, melihat neraka jahanam ketika menyeberanginya. Allah. Ini semua mukmin dan kafir semua akan menyeberangi melewati neraka jahanam. Bedanya apa? Orang-orang mukmin semua akan selamat. Yang taat kepada Allah akan selamat, tidak akan masuk, tidak akan jatuh ke neraka jahanam. Itu bedanya. Sementara orang-orang kafir, mereka langsung melihat siksa neraka jahanam pada waktu mereka melewati jembatan As-Sirat. Mereka sudah melihat begitu dahsyat, begitu sangat pedih siksa neraka jahanam. Itu melihat yang pertama. Jadi orang kafir pada waktu mereka menyeberangi jembatan As-Sirat, ini As-Sirat adalah lebih tipis dari satu helai rambut yang dibelah 7. Ya Allah, satu helai rambut saja sudah tipis, dibelah 7. Itulah As-Sirat gambarannya. Tetapi untuk orang-orang kafir, untuk mukmin tidak demikian. Allah jadikan si mukmin tadi melewatinya seperti melewati menggunakan bahtera atau kapal yang sangat besar. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah yang selama hidup di alam dunia, dia istiqamah, hadir di masjid, hadir di musholla, dimanapun kampung berada, dia hadir. Ada pengajian, ada berjamaah, ada qiyamul lail, ada sholat sunnah tarawih yang tahunan, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di masjid musholla, dia hadir di sana. Maka nanti pada hari kiamat, masjid musholla yang biasa dia istiqamahkan hadir di dalamnya akan menjadi bahtera. Untuk apa? Untuk dia melewati jembatan As-Sirat. Jadi nyaman, sangat nyaman. Tiket online sudah ada di dalam dunia ini, jadi bukan baru. Jadi kita pesannya dari sekarang ini. Kita pesannya untuk masuk ke setiap bahtera yang merupakan masjid di alam dunia, dari sekarang kita pesannya. Nanti pada hari kiamat di akhirat sudah ada nama kita di sana. Dan seorang mukmin atau seorang mukminah dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam itu bahtera atau kapal. Tujuannya apa? Untuk menyeberangi jembatan As-Sirat. Subhanallah. Jadi sangat untung bagi seorang muslim dan seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah yang selama hidup di alam dunia mulazamah, istiqamah dirinya dia hadirkan, apalagi dia sudah terkait hatinya dengan masjid atau dengan musholla. Beruntung nanti pada hari kiamat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang kafir melihat neraka jahanam itu pada waktu mereka melewati jembatan As-Sirat. Mereka sudah menyaksikan, melihat di bawahnya itu ada neraka jahanam. Ya Allah. Yang kedua, wasaniyata inda dukhuli fiha. Orang kafir melihat neraka jahanam ketika mereka sudah masuk di neraka jahanam. Allah. Jadi yang pertama, pada waktu mereka melewati jembatan As-Sirat, maka mereka melihat siksa neraka jahanam. Yang kedua, mereka melihat siksa neraka jahanam langsung pas mereka sudah masuk di dalam neraka jahanam tersebut. Itulah tafsir yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah. Jelas sampai sini ya. Jadi orang kafir, jadi Allah ulang, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tafsir yang ketiga, orang-orang kafir sudah melihat siksa neraka jahanam pada waktu mereka melewati jembatan As-Sirat. Yang kedua adalah
mereka melihat siksa neraka jahanam pada waktu mereka sudah masuk berada di dalam neraka jahanam. Yang keempat para jamaah sekalian, bahwasanya ar-ru'yatul ula lil wa'idi, melihat yang pertama adalah sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang kafir dengan kalimat la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat siksa neraka jahanam. Allah ancam orang-orang kafir. Selama mereka hidup di alam dunia, Allah sudah ancam mereka dengan kalimat tadi, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat siksa neraka jahanam. Itu yang pertama. Jadi melihat yang pertama adalah sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang kedua, watsaniyatu lil musyahadati. Melihat neraka jahanam yang kedua lil musyahadati. Langsung mereka menyaksikan live langsung. Mereka langsung menyaksikan secara live bagaimana siksaan neraka jahanam bagi mereka semua. Ya Allah. Jadi Allah tidak main-main terhadap siapa tadi? Orang-orang kafir. Allah sudah pasti dan pasti akan menyiksa mereka pada waktu nanti di akhirat tadi. Dari tafsir yang keempat tadi, melihat yang pertama adalah sebagai ancaman dari Allah, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Melihat yang kedua adalah sebagai penyaksian. Mereka langsung orang-orang kafir menyaksikan siksa daripada neraka, siksa adab neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya. Saya ulang kembali. Tafsir yang pertama tadi adalah Allah ulang la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Pasti kalian akan melihat siksa neraka jahanam. Kemudian pasti kalian akan melihat apa? Kematian, kemudian hari bangkit, kemudian hari kiamat. Kenapa Allah ulang kalimat melihat ini? Yang pertama adalah tujuannya lita'kidir ru'yah, lita'kidil wa'idi. Allah memperkuat ancaman kepada orang-orang kafir. Jadi Allah perkuat, Allah pertegas ancaman tadi, makanya Allah ulang sebanyak 2 kali. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Yang kedua adalah tafsirnya melihat orang-orang kafir akan siksa neraka jahanam dari kejauhan. Mereka sudah melihat. Pas mereka ada di akhirat nanti, mereka sudah melihat dari kejauhan siksa yang pedih di neraka jahanam untuk mereka semua. Yang kedua, melihatnya adalah bagaimana? Bahwasanya orang-orang kafir akan melihat langsung siksa neraka jahanam dari pinggir jurang neraka jahanam. Yang ketiga adalah bahwasanya melihat orang-orang kafir akan siksaan neraka jahanam ketika mereka apa? Menyeberangi atau melalui jembatan As-Sirat. Mereka sudah melihat di bawahnya itu luar biasa pedihnya, dahsyatnya, menyakitkannya siksa dari Allah di neraka jahanam. Yang kedua, melihatnya apa? Ketika mereka memasuki neraka jahanam, mereka baru mengetahui, mereka melihat bagaimana pedihnya siksa dari Allah di neraka jahanam untuk mereka semua. Yang keempat adalah melihat yang pertama ketika adalah sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan melihat yang kedua adalah mereka langsung menyaksikan bagaimana siksaan bagi mereka semua di neraka jahanam. Jelas sampai sini ya. Jadi tafsir yang keempat seperti itu. Yang pengarang Al-Imam Al-Farrazi rahimahullah, beliau telah menjelaskannya. Kemudian yang kelima para jamaah sekalian, tafsir yang kelima adalah bahwasanya li'annahum fil marratil ula ra'au lahaban la ghairah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka melihat pada penglihatan yang pertama tadi, mereka melihat lahaban, api yang menyala-nyala dari neraka jahanam. Allah. Jadi Allah emang nyiksa mereka semua. Pasti Allah menyiksa mereka semua. Jadi mereka pada tafsir yang kelima ini, mereka sudah melihat penglihatan mereka. Apa yang mereka lihat?
ra'au lahaban, mereka melihat dari api-api neraka jahanam. Berkobarnya api neraka jahanam, orang kafir sudah melihat, sudah mengetahui ini tempat kami. Mereka tahu itu. Pas mereka melihat kobaran api neraka jahanam, mereka melihat itulah penglihatan pertama mereka, dan mereka tahu bahwa itulah tempat mereka semua. Kemudian wafil marrati tsaniyati, dan melihat yang kedua apa? Ra'au nafsal khufrati. Orang-orang kafir melihat langsung jurang, lubang dari neraka jahanam. Mereka menyiksa, mereka melihat langsung, menyaksikan langsung bagaimana jurang dan lubang neraka jahanam. Allah. Jadi berupa lubang itu. Jurang kemudian plus ada lubangnya yang menuju neraka jahanam. Yang kedua, wa kaifiyatas suquti fiha. Dan mereka mengetahui, mereka melihat bagaimana cara jatuhnya. Allah, cara jatuhnya. Jadi sudah ada di pinggir neraka jahanam, mereka melihat lubang dari neraka jahanam. Yang kedua, mereka Allah kasih tahu. Akhirnya mereka mengetahui bagaimana cara jatuh mereka nanti menuju ke neraka jahanam. Auzubillah min dzalik. Allah, sampai seperti itu. Allah siksa mereka. Mereka tahu bagaimana cara jatuh mereka ke neraka jahanam. Allah. Yang ketiga, wa ma fiha minal hayawanatil mu'diyah, dan mereka melihat apa yang mereka lihat, hewan-hewan yang pasti akan menyakiti mereka semua, pasti akan memangsa mereka semua. Ada kalajengking, ada ular, ada anjing yang sangat menakutkan, itu neraka jahanam. Adalah semua hewan-hewan yang Allah utus, Allah kirim, memang Allah persembahkan, Allah buat hewan tersebut untuk menyakiti, nyiksa daripada orang-orang kafir di neraka jahanam. Ya Allah. Jadi tidak ada kenikmatan sama sekali. Tadi makanya pada waktu ada orang kafir yang mengejek orang mukmin atau mukminah, kan ada orang mukmin dan mukminah yang berbuat maksiat kepada Allah. Kan mereka pasti akan apa? Mampir dulu ke neraka jahanam. Nah, ini ada orang kafir meledek, mengejek orang-orang mukmin dan mukminah tadi. Sambil mereka mengatakan seperti ini, wahai mukmin, wahai mukminah, kenapa engkau masuk ke dalam neraka jahanam sementara engkau beriman kepada Allah? Langsung Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, langsung Allah perintahkan tadi malaikat Malik dengan pasukannya untuk apa tadi? Mengeluarkan semua mukmin dan mukminah dari neraka jahanam dan memasukkan mereka ke surga Allah. Jadi subhanallah, Allah Maha sayang terhadap siapa? Terhadap mukmin dan mukminah yang di hatinya sekalipun ada iman sebesar daripada biji atom atau biji sawi. Subhanallah. Jadi selama ada iman di hati kita kepada Allah, pada Rasulullah SAW, insya Allah akan menyelamatkan diri dari dunia sampai negeri akhirat. Jadi bikin para jamaah sekalian ya. Jadi yang pertama tadi, orang-orang kafir melihat neraka jahanam hanya berupa tadi apa? Berkobarnya, menyalanya api neraka jahanam. Yang kedua adalah orang kafir melihat bagaimana lubang neraka jahanam. Yang kedua, melihat bagaimana tata cara mereka akan jatuh ke neraka jahanam. Yang ketiga, mereka melihat hewan-hewan yang akan menyakiti mereka selama di neraka jahanam. Itulah tafsir yang kelima yang Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah beliau telah menjelaskannya. Yang keenam para jamaah sekalian, pengarang Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah kata beliau, ala tara, tidakkah kau tahu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, annal jahima yarahal mu'minuna aidan kama qalahu Abu Ali, bahwasanya neraka jahanam pun akan disaksikan, akan dilihat oleh mukmin dan mukminah. Jadi kita semua nanti pada waktu menyeberangi jembatan As-Sirat akan melihat, kan di bawahnya ada apa? Neraka jahanam. Semua mukmin dan mukminah akan melihatnya. Cuma melewati saja. Orang mukmin dan mukminah yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, mereka melihat, menyaksikan bagaimana siksa neraka jahanam yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir pada ayat yang ke-6
Dan ayat yang ketujuh, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Jelas sampai sini ya. Langsung kita pada ayat terakhir, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir surah At-Takatsur, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan dipertanyakan oleh Allah yauma idzin, pada hari nanti, hari dihadapkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Anin na'im, tentang segala nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian semua. Nah, sekarang adalah tafsirnya. Yang ditanya siapa ini? Apakah hanya orang-orang kafir atau orang mukmin dan orang kafir? Maka pengarang Al-Imam Al-Fakhr Razi rahimahullah dia mengatakan fi anna alladhi yus'alu 'anin na'imi man huwa, tentang masalah siapa yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat tersebut. Fihi qaulani, padanya ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah huwal azharu annahumul kuffaru. Yang ditanya tentang berbagai nikmat dari Allah adalah hanya orang-orang kafir saja. Jadi tafsir yang pertama, Al-Imam Al-Fakhr Razi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa nikmat yang Allah nanti akan pertanyakan hanya kepada orang-orang kafir saja. Qala Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, kata beliau, la yus'alu 'anil na'imi illa ahlun nari. Tidaklah ditanya tentang berbagai nikmat dari Allah kecuali hanya ahlun nar, yakni orang-orang kafir saja. Jadi tafsir yang pertama, yang ditanya oleh Allah tentang segala macam nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba Allah di alam dunia hanya kepada orang-orang kafir saja. Dalilnya mana? Dalilnya wa yadullu alaihi maruya, hadis yang diriwayatkan anna Abu Bakrin lamma nazalat hadhil ayatu, bahwasanya salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala rahimah, tatkala turun ayat ini, ayat tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, pas turun ayat ini maka langsung beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita aklatan akaltuha ma'aka fi baiti Abil Haytham min tihani min khubzi sya'irin wa lahmin wa busrin wa ma'in adbin an takuna minan na'imil ladhi nus'alu anhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat engkau tentang makanan-makanan yang telah kita makan di rumah daripada sahabat engkau Abul Haythum bin At-Tihan. Jadi Nabi pernah makan makanan di rumah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abul Haythum bin At-Tihan. Apa yang Nabi makan dengan Sayyidina Abu Bakar? Pertama, roti yang terbuat dari gandum. Yang kedua, daging unta. Yang ketiga adalah korma yang masih mengkal. Yang keempat adalah air yang tawar. Itu yang Nabi nikmati. Yang Nabi makan, Nabi nikmati makanan dan minuman dengan Sayyidina Abu Bakar di rumah salah seorang sahabat beliau yang bernama Abul Haythum bin At-Tihan. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah itu termasuk nikmat yang nanti Allah akan tanya kepada kita berdua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi langsung menjawab apa? Innama dzalika lil kuffari. Nikmat-nikmat tersebut di alam dunia hanya Allah pertanyakan khusus untuk orang-orang kafir saja. Inilah dalil yang diambil oleh ulama pada tafsir yang pertama, bahwasanya tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat yang Allah akan tanya hanya kepada orang-orang kafir saja. Yang kedua, para jamaah sekalian,
annahu amun fi haqqil mu'mini wal kafiri. Nikmat yang Allah akan tanya ini merata untuk siapa? Orang mukmin dan orang kafir. Baik orang yang beriman kepada Allah, mukmin, atau orang kafir, mereka semua akan diminta pertanggungjawaban dan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka semua. Termasuk kita selaku hamba Allah, selaku mukmin dan mukminah, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban, dipertanyakan nikmat-nikmat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wahtajju bi ahaditha minha ma ruya. Para ulama tafsir berdalil, berargumentasi dengan berbagai macam hadis, di antaranya hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu qala awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamati anin na'imi. Awal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kepada seorang hamba Allah, baik mukmin atau kafir, nanti pada hari kiamat apa? Anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan pada mereka semua. Jadi apapun nikmat yang Allah berikan sekarang di alam dunia kepada kita semua, itu nanti akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, duit yang sedikit, rumah yang kecil, tabungan yang tidak banyak, atau yang banyak, atau uang yang banyak, mobil, motor, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Fayuqal lahu. Maka Rasulullah mengatakan, Allah pertanyakan kepada hambanya ini, alam nusahhih laka jismaka? Kata Allah demikian, bukankah aku telah memberikan sehat afiat kepada tubuh engkau? Ya Allah, kita sakit sebentar, sehat lama gak? Sehatnya lama, tapi waktu sakit ngeluhnya lama, padahal sehatnya Allah kasih lama. Coba kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan, lebih lama mana sehat dengan sakit? Lebih lama sehat, subhanallah. Allah maha sayang pada semua hambanya, kafir atau mukmin. Tapi waktu Allah berikan sakit, maka mengeluhnya sangat lama kepada Allah. Padahal subhanallah, nikmat sehatnya sudah lama Allah berikan kepada kita. Batuk pilek saja Allah berikan sakit, kita sudah, ya Allah kapan sembuhnya? Udah minum obat batuk ini, udah minum segala macam, tapi belum sembuh-sembuh, ya Allah. Nah itu demikian, Allah akan pertanyakan tadi, alam nusahhih laka jismaka? Bukankah aku telah membuat sehat badan engkau? Yang kedua apa kata Allah? Wa nurawwika minal ma'il baridi. Dan bukankah aku telah berikan engkau hilang haus dahaga dengan air dingin? Ya Allah, ada air dingin sudah Allah persembahkan. Kita di alam dunia ini sudah enak. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan fasilitas sarana pendukung kita, subhanallah. Sudah ada semua. Apa yang kita pengen, apa yang kita mau, ada semua. Ada nasi, ada jagung, semua sudah ada. Sudah enak kita dalam dunia ini, sudah Allah persiapkan seluruhnya. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di samping kita bekerja, berdagang, berusaha, jangan lupa sembahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir yang kedua, bahwasanya nikmat-nikmat semua yang Allah anugerahkan akan Allah pertanyakan, baik kepada orang mukmin atau kepada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dari kalian mungkin ada.